Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait modul 3 dan juga modul 4. Pertama, modul 3 yaitu transformasi geometri dan animasi gerakan. Perlu kita ketahui untuk transformasi geometri sendiri pada dasarnya yaitu merubah sifat dari bentuk atau benda yang berada di dalam bidang koordinat secara garis besar, yang mana terdapat 3 jenis transformasi geometri ya. Ada translasi, rotasi, dan skala. Selain itu juga 3 transformasi geometri itu terdapat juga 2 tambahan, yaitu refleksi dan shear. Pertama kita masuk ke translasi. Jadi translasi itu merupakan sebuah perpindahan, yang mana translasi geometri itu diperuntukkan untuk memindahkan bentuk geometri terhadap suatu koordinat verteksnya sejauh x dan y-nya dari posisi awal x dan y-nya tersebut. Untuk implementasi di PPFJS menggunakan fungsi translate ya, yaitu translate dengan parameter x dan y-nya, yang mana pada fungsi translate tersebut itu berfungsi untuk memindahkan atau menggeser koordinat dari 0,0 sejauh x dan y yang kita inginkan, yang kita masukkan dalam fungsi translate tersebut. Seperti contohnya, langsung saja sini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama kan ini untuk segi 4 koordinat aslinya kan ada di 0,0 ya. 0,0 aslinya itu kan ada di ujung sini. Namun setelah kita translate lagi, translate 50 x dan y-nya 100, maka akan pindah ke sini. Jadi titik 0,0 nya yang tadinya di sini berada di koordinat 50 dan 100. Nah, kemudian ini untuk translate 50-100 lagi. Kenapa dia bisa berada di sini? Karena perlu kita ketahui bahwa fungsi translate ini bersifat kumulatif ya. Jadi dia nanti awalnya kita 50-100, maka kita translate 50-100 lagi, maka nanti nilai translate-nya itu akan bertambah jadi x-nya 100, y-nya 200. Sehingga untuk segi 4 koordinat yang kita beri ketiga ini, dia menjadi koordinat translate-nya 100 dan 200. Seperti itu. Kemudian rotasi. Rotasi sendiri merupakan perputaran geometri yang mana membentuk suatu geometri terhadap koordinat verteksnya sebanyak sudutnya yang diinginkan dengan acuan pusat rotasi yaitu x dan y-nya. Untuk implementasi di P5JS-nya itu kita menggunakan fungsi rotate atau sudut dalam radians, yang fungsi tersebut nanti memutar pada sebuah benda dengan acuan rotasi 0,0 sejauh sudut yang diinginkan searah jarum jam ya. Yang mana nanti kita bisa menggunakan contoh, bisa menggunakan rotate dengan variabel pi per 4, atau juga bisa menggunakan rotate langsung radians 45, karena sama aja ya. Untuk rotate pi per 4 itu sama aja dengan rotate 180 dibagi 4. Kemudian atau rotate radians 45 langsung juga bisa kita gunakan, karena nanti sama-sama akan memutar benda berdasarkan koordinat 0,0 nya sejauh 45 derajat. Dan fungsi ini juga sama seperti yang fungsi translate sebelumnya, dia bersifat kumulatif. Jadi dia menjalankan rotate radians 45 derajat itu bisa 2 kali dan akan memutar benda sejauh 90 derajat. Misal pertama kita membuat rotate-nya itu radius 45, kemudian pada garis selanjutnya kita buat lagi rotate sejauh radius 45, maka untuk garis yang selanjutnya itu bukan dihitung rotate 45 melainkan rotate 90 derajat. Oke, langsung aja contohnya di sini. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang gambar pertama kan ini yang berwarna merah. Ini kan untuk kita pertama elipsnya ini kita buat di koordinat 300 dan 100. Kemudian kita memberi poin di 300-100. Nah, lalu kita lakukan rotasi geometri, yaitu kita membuat rotasi geometri itu dengan menggunakan elips berwarna biru ya sebagai tandanya.
Jadi di elips warna biru ini kita melakukan fungsi rotate dengan radius 45 derajat, sehingga nanti jika kita tidak menggunakan rotate radius 45 derajat ini kan, maka dia akan sama seperti elips yang biasa ini, yaitu dia lurus seperti ini. Kemudian karena dia di rotate 45 derajat, maka dia akan mengalami perputaran pada porosnya sebanyak 45 derajat, sehingga posisinya nanti akan jadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya skala. Jadi skala itu merupakan sebuah pengaturan besar kecilnya bentuk geometri terhadap koordinat vertexnya berdasarkan scaling faktor. Jadi untuk implementasi di PPFJS nanti menggunakan fungsi scale, yang mana pada fungsi itu berfungsi untuk mengalihkan setiap koordinat x-y-nya dengan faktor pengalih persentase desimal dengan presentasi untuk 100% itu yaitu 1,0. Jadi misal kita mengalihkan skalanya dengan 2,0 berarti kita kali 200%. Sementara untuk 0,7 misalnya itu untuk mengecilkan benda sebesar 30% atau menjadi 70%. Dan fungsi ini bersifat pengalian ya, dimana menjalankan scale-nya itu akan diikuti dengan scale, semisal scale 2,0 diikuti dengan scale 1,5 dengan scale nanti 3,0 yang berasal dari 2 dikali 1,5. Jika nilai negatif dijadikan faktor pengalih, maka akan menyebabkan koordinat menjadi negatif atau sebaliknya. Seperti ini, so kita contohkan saja. Nah, jadi seperti ini, seperti yang kita lihat. Pertama kita buat dulu untuk perseginya. Yang kecil ini ada persegi merah dan persegi biru. Awalnya kan kita buat mereka dengan pada koordinat 10 dan 10. Kemudian persegi yang selanjutnya kita buat di koordinat pada koordinat x 150 dan y 100 dan y 10, maka seperti ini. Kemudian setelah kita beri fungsi skala geometri dengan skalanya kita buat 200%, sehingga nanti untuk stroke yang pertama, untuk segitiga yang pertama yang awalnya tadi sama ya, karena kita beri scale sehingga nanti dia akan diskala dikalikan 50 lagi. Jadi yang awalnya tadi di sini ukuran maka akan diperbesar menjadi 150 dan juga 10. Seperti itu. Jadi dari kecil seperti ini karena kita menggunakan scale, maka dia akan diperbesar. Jadi seperti ini. Selanjutnya refleksi. Refleksi itu pada dasarnya merupakan transformasi yang membuat sebuah benda bisa mengalami pertukaran koordinat positif dan negatif seperti cermin. Refleksi geometri ini juga merupakan bentuk khusus dari transformasi skala, yaitu dengan nilai yang sudah tetap untuk x dan y itu hanya ada dua, yaitu antara 1 atau min 1. Nah, dari beberapa bentuk refleksi geometri yang bisa dipakai itu ada 3 ini ya, seperti refleksi terhadap sumbu x, yaitu untuk scale-nya x-nya kita buat positif, y-nya kita buat negatif. Untuk refleksi terhadap sumbu y, maka scale-nya itu x-nya kita buat negatif, y-nya kita buat positif. Kalau untuk refleksi terhadap 0,0 kita bisa menggunakan x dan y-nya itu negatif. Nah, dengan menggunakan transformasi refleksi ini kita bisa mendapatkan efek cermin untuk horizontal ataupun vertikal terhadap sebuah benda. Nah, ini contoh implementasinya ya. Oke. Nah, nanti jadinya seperti ini. Karena ini kita pertama, kita jangan lupa kita seperti yang kemarin kita lakukan preload terlebih dahulu. Karena jika kita tidak melakukan preload, misal ini kita taruh saja di sini ya. Kita taruh di setup misalnya. Kita load image-nya di setup.
maka nanti gambarnya akan rusak seperti itu ya. Jadi kita taruh aja dulu untuk load gambarnya itu di function preload. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini tadi. Sehingga image-nya nanti kita taruh di 0,0. Nah, ini kita lakukan refleksi terhadap sumbu Y menggunakan scale untuk sumbu Y karena kita ingin merefleksi sumbu Y sehingga sumbu X-nya kita jadikan -1 dan sumbu Y-nya kita jadikan positif. Nah, ini untuk menampilkan di koordinat aslinya. Ini image-nya kita tampilkan. Seperti itu. Ini supaya lebih jelas kita bisa menggunakan ini ya, fungsi mouse press ini sehingga nanti kita pencet itu kita bisa full screen tuh gambarnya. Nah, supaya bisa lebih jelas seperti ini. Atau kita mau melakukan SS biar bagus, kita bisa menggunakan function mouse press ini. Jika kita ingin membuat refleksi terhadap sumbu X, sama aja caranya. Namun tadi bedanya untuk sumbu X kita tinggal membuat skalanya, pada sumbu X-nya kita beri positif dan sumbu Y-nya kita beri negatif. Nah, seperti ini hasilnya sama ya. Kemudian selanjutnya shear atau skew. Nah, shear ini merupakan sebagai geometri yang pada dasarnya menggeser vertex di salah satu sisi bentuk sejauh nilai pergeserannya, yang mana nilai pergeserannya itu berdasarkan koordinat X dan Y-nya nanti. Dengan satu sisi tetap di tempat yang sama, maka pergeseran yang dilakukan juga bisa dilakukan dengan parameter sudut pergeseran. Ini kita langsung implementasikan aja. Implementasinya langsung kita coba ini. Ini untuk code-codenya nanti bisa dicoba ada di modulnya ya. Seperti ini. Oke. Jangan lupa ini kita kasih function untuk supaya jelas. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita pertama kita harus untuk shear dan skew ini kita harus menggeser sudut yang ditentukan dalam radians ya. Jadi kan kita tadi sudah menentukan untuk radiansnya itu berdasarkan sudut X dan sudut Y, yang mana sudut X dan sudut Y ini kita jadikan variabel global terlebih dahulu. Kita buat. Jadi nanti itu kan menjadi acuan kita untuk fungsi shear-nya nantinya. Nah, kita lihat bahwa terjadi pergeseran ya koordinat pembentukannya juga, sehingga dalam menggunakan fungsi shear ini kita harus berhati-hati karena terdapat pergeseran yang tidak linear atau sulit untuk dihitung karena berdasarkan sudut. Agar tidak terjadi pergeseran koordinat, kita bisa menggabungkan dan membatasi transformasi geometri yang dijalankan. Jadi kita menggunakan function keypress. Jadi kita bisa lihat jika kita memencet row atas, nanti sudut Y-nya akan plus 5. Jika kita menekan tombol row bawah, nanti sudut Y-nya dikurang 5. Jika left, maka sudut X-nya akan dikurang 5. Jika kanan, nanti sudut X-nya akan ditambah 5. Seperti ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya stack transformasi dalam geometri. Jadi dalam menjalankan transformasi geometri di PVJS itu kita harus memperhatikan letak kapan transformasi itu dijalankan. Karena selain berpengaruh ke bidang koordinat, setelah dijalankan maka bagian bawahnya juga akan terkena transformasi walaupun tidak diperlukan. Seperti biasanya kita ingin merubah salah satu garis atau bentuk, kan itu biasanya akan terpengaruh ke codingan yang di bawahnya juga. Nah, untuk menghindari hal itu kita dapat menggunakan transformation stack ini, yaitu push and pop. Yaitu cara kerjanya di mana elemen baru yang di push akan ditambahkan dan dikeluarkan dengan elemen pop itu tadi, sehingga elemen yang masuk duluan akan keluar terakhir atau FILO, first in last out. Oke, di sini langsung kita contohkan saja. Jadi pertama-tama kan di sini seperti kita lihat, ini kita membuat elips dulu, elips biasa sebagai acuan untuk elips rotate-nya nanti. Nah, ini kita buat elips lagi dengan kita translate 300, 200. Kemudian kita rotate dia sebesar 60 derajat. Nah,
Di sini kan kita menggunakan ini tadi ya, kita menggunakan transformation stack ini tadi, yaitu push and pop. Jika kita tidak menggunakan push and pop, maka nanti fungsi dari translate dan juga rotate yang ada pada ellipse biru ini akan mempengaruhi pada persegi ini. Sehingga jika kita push and pop-nya kita hilangkan, nah maka nanti dia akan terpengaruhi oleh translate dan juga rotate yang ada kita tujukan sebenarnya untuk elips berwarna biru. Sehingga untuk mengatasi permasalahan seperti tersebut, kita gunakanlah transformation stack untuk untuk mengatasi hal permasalahan seperti tadi ya. Oke, selanjutnya ada animasi dan gerakan di P5.js. Perlu kita ketahui dengan penggunaan P5.js itu kita bisa memanfaatkan transformasi geometri tadi untuk membuat sebuah animasi gerakan, yaitu seperti linear, bersudut. Nah, untuk cara implementasinya itu dengan memanfaatkan pada fungsi function draw dan juga mirrorless. Tapi sebelumnya itu kita harus memahami dulu terkait apa itu frame rate. Itu. Nah, frame rate tersendiri pada dasarnya merupakan sebuah metode yang dapat dijalankan pada kode program yang mana pada penggunaannya di function draw itu akan menulis setiap frame pada gambar kita sekian kali per detiknya, atau dalam kata lain menggambarkan sekian frame per detiknya. Dengan FPS sendiri yaitu merupakan singkatan dari frame per second, yang mana untuk satuan penayangan grafik misalkan 60 fps itu berarti terjadi penggambaran atau pembuatan frame sebanyak 60 kali dalam 1 detik. Nah, di P5.js itu kita bisa menyetel frame rate dengan fungsi frame rate n. Maksudnya kita pada defaultnya kan pada P5.js itu untuk frame rate itu 60. Namun jika kita ingin mengatur frame rate gambar kita atau animasi kita bisa menggunakan function frame rate yang tadi. Kita atur misalnya frame rate-nya kita atur menjadi 40 atau berapa, terserah kita. Pertama ada gerakan linear. Gerakan linear itu yaitu merupakan gerakan yang memanipulasi koordinat x dan y dari sebuah benda di P5.js. Nah, setidaknya ada dua cara untuk membuat gerakan linear ya, yaitu dengan variabel koordinat atau dengan translate juga bisa. Nah, seperti ini. Kita coba saja. Oke. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kita jalankan lagi. Jadi nanti misal kita membuat terlebih dahulu untuk variabel globalnya untuk x dan y. Dengan x dan y ini kita inputkan value-nya yaitu 50. Kemudian kita buat untuk fungsi translate di fungsi function translate-nya nanti itu kita menggunakan mylist ini, function mylist dikalikan 0,001 dikali 50. Nah, seperti perlu kita ketahui terlebih dahulu di mana jika terdapat kode program x sama dengan x tambah 5 di dalam draw, maka itu berarti kan nilai x-nya nanti ditambahkan 60 dikali 5 sehingga nanti akan dihasilkan 300 frame per detiknya karena dijalankan 60 kali per detik. Sehingga jika ingin menggerakkan 1 pixel per detik, kita harus menambahkan x dengan 1 dibagi 60 atau 0,016667. Nah, cara ini praktis, namun jika ingin menggerakkan dengan timing yang lebih tepat, akurat, akan sulit ya. Untuk timing yang lebih akurat, kita bisa menggunakan milisnya tadi digabungkan dengan translate tadi, ya kan? Karena kita menggunakan fungsi yang ini tadi, fungsi waktu dan translasi. Kita kalikan milisnya, yang mana pada fungsi milis ini tadi kan kita itu menghasilkan gerakan ke kanan tuh sejauh 100 pixel per detik. Nah, bedanya dengan yang atas ini tadi, bedanya dia tuh
kita tuh bisa lebih mudah untuk mengatur timing pergerakannya. Misal kita ingin membuat segi 4 bergerak ke kanan 50 pixel per detik, kita tinggal mengganti nilai 100 menjadi 50 di translate millisnya tadi nih. Ini kan dia bergeraknya 100 pixel per detik ya ke kanan. Tapi kita buat misal kita buat kan 100, misal 100 itu seperti ini. Nah, jika kita ingin buatnya tadi 50 misalnya seperti yang sebelumnya, nah jadi seperti itu. Selanjutnya gerakan bersudut. Untuk gerakan bersudut ini kita memanfaatkan fungsi rotate dan millis yang tadi secara bersamaan. Nah, dengan ini kita juga bisa lebih mengandalkan timing rotasi dari suatu benda. Misalkan berdasarkan kode program sebelumnya, kita buat sebuah segi 4 berputar pada porosnya 15 derajat per detiknya. Masuk saja ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan pertama kita cat canvas dulu 600x400, kita taruh di dalam function pass and pub ini. Kita pertama translate dulu nih. Kita translate untuk letak bangun datar kita nanti kita letakkan supaya ada di tengah-tengah frame kita. Kita bisa menggunakan translate untuk lebar kanvas dibagi 2 dan tinggi kanvas dibagi 2. Kemudian kita menggunakan rotate millis yang seperti tadi. Kita seperti tadi, namun ini untuk function rotate ya, sehingga kita merotate-nya nanti setiap second ya. Jadi supaya kita dapatnya nanti, kita tahu millisecond itu kan 1/1000 seperti tadi. Supaya kita mendapatkan 1 detik, maka kita kalikan 0,001. Lalu rotate-nya ini kita kalikan 15 derajat, jadi nanti berputar 15 derajat per detiknya. Nah, untuk rec mode ini, maksudnya rec mode ini kita ingin merotate-nya itu di mana? Karena kita ingin merotate-nya itu di tengah-tengah supaya berputar seperti ini. Sehingga rec mode-nya kita buat center. Kalau kita tidak buat center, maka dia nanti akan berputar berdasarkan ujungnya. Nah, jadinya seperti ini. Dia ujungnya berputar. Kalau kita menggunakan rec mode center, nanti dia berputarnya itu dari pusatnya, dari poros tengahnya. Seperti itu. Selanjutnya ada animasi gerakan kompleks seperti rotasi planet. Misalnya kita membuat animasi rotasi dan revolusi planet bumi yang mengitari matahari, dan terdapat bulan yang mengitari bumi. Kita bisa menggabungkan translate, rotate, dan millis, dan juga membuat matrix stack di dalam matrix stack. Contoh implementasinya seperti ini. Nah, seperti ini. Pertama kan kita translate dulu untuk semuanya itu porosnya kita beri di tengah kanvas. Kemudian kita membuat matahari. Kita membuat matahari ini diam aja karena nanti yang memutari itu bumi dan juga bulan memutari bumi. Untuk matahari kita buat di koordinat 00. Kemudian bumi mengitari matahari, kita menggunakan function rotate dengan menggabungkannya dengan millis tadi supaya kita kalikan per second. Nah, kemudian untuk kita buat si bulan ini mengitari bumi, maka kita harus taruh dulu di dalam function atau dalam transmission stack tadi ya. Kalau kita tidak menaruh di dalam transmission stack tadi, dia tidak akan memutari bumi, tapi dia akan terpengaruh dengan rotate sebelumnya. Sehingga kita buat dulu untuk translate-nya, kita pindahkan pusatnya tadi ke rotasi ke bumi, yaitu pada kan kita tahu tadi untuk elips bumi itu kita buat 250,0 tadi di sebelah sini ya. Nah, sehingga kita supaya dia merotate pada bumi, kita translate dulu posisi koordinat 0,0 nya di 250,0. Nah, kemudian kita menggunakan rotate millis juga. Kita buat 50, kita kalikan 50. Nah, seperti yang kita tahu kan untuk rotate ini juga bersifat menambahkan juga dia. Sehingga jika kita sebelumnya tadi itu 10, kita buat 50, maka dia hasilnya itu akan
60. Jadi putaran si bulan ini nanti sebanyak 60 per detiknya. Semisal kita buat min 10, maka dia akan jadi diam. Nah, kita buat min 10. Nah, maka dia akan diam. Dia tidak akan rotate ke bumi. Namun itu karena tadi sifat rotate tadi sama seperti fungsi geometri yang lainnya ya. Jadi dia akan menambahkan. Sehingga di sini kita buat 50 aja. Nah, dia akan kembali merotate bumi. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir yaitu collision decision. Dengan memakai prinsip dasar gerakan linear, kita juga bisa membuat animasi pantulan benda atau ketika benda menabrak. Ini biasanya digunakan dalam simulasi bidang game seperti itu ya. Nah, singkatnya collision detection ini itu merupakan simulasi yang sederhana pada benda yang memantul pada pinggir jendela aplikasi. Nah, algoritma sederhananya itu untuk membuat benda memantul adalah gerakan benda dengan variabel kecepatan ketika sampai tepian, di mana kecepatan tersebut nilainya dibuat negatif sehingga arah benda akan berubah. Contohnya seperti ini ya. Pertama kita buat dulu untuk variabel x dan y-nya, kemudian untuk kecepatannya kita buat vx, kecepatan x dan kecepatan y-nya kita buat vx dan vy, dan kita buat variabel ukuran juga. Kemudian untuk variabel-variabel tadi kita inisialisasi di function setup dengan x-nya 50, y-nya 50, untuk kecepatan x-nya atau vx-nya 5, kecepatan y-nya vy-nya 5 dengan ukuran 50. Kemudian di function draw untuk x-nya tadi kita masukkan si x-nya tadi ditambahkan kecepatan x-nya dan y-nya juga ditambahkan kecepatan y-nya. Kemudian untuk x dan y-nya tadi itu sebagai untuk penggerak animasi di ellipse-nya tadi nih untuk koordinat x y-nya. Kemudian dari fungsi collision detection ini kita intinya itu pada logika if-nya ini ya, yang mana merupakan cek tepi. Ketika cek tepi ini, jika nanti si x-nya itu kurang dari ukuran dibagi 2 atau ukuran tadi kan 50 dibagi 2 25, jika kurang dari 25 ukurannya si x-nya tadi ataupun x-nya itu lebih besar dari lebar dikurangkan ukuran 25, maka nanti vx dari si ellipse tadi itu akan dikurangkan min 1, yaitu dengan vx dikalikan min 1 sehingga arahnya akan berubah. Arah x-nya akan berubah. Begitu juga dengan y-nya tadi, jika ukuran y-nya tadi lebih kecil dari ukuran dibagi 2 ataupun y-nya lebih besar dari tinggi kanvas dikurangi ukuran dibagi 2, maka nanti untuk percepatan y-nya akan dikalikan min 1 sehingga nanti arah dari y-nya nanti juga akan berubah, sehingga jika dijalankan akan seperti ini. Jika dia sampai ujung maka arahnya akan berubah. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini merupakan tugas praktikum dari modul 3 transformasi dan animasi ini ya. Jadi ada 2 soal. Yang pertama yang seperti saya contohkan tadi, namun bedanya dari contoh pertama dari animasi gerakan kompleks itu kan yang tadi kan kita buat bumi memutari matahari. Matahari itu tadinya cuma diam di porosnya, tidak berputar. Tapi nanti kita buat si mataharinya ini berputar, kemudian buminya mengitari matahari dan si bulannya ini mengitari bumi. Kalau yang tadi kan kita buat si bulannya mengitarinya itu searah jarum jam. Nah, tapi untuk soal nomor 1 ini kita buat berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk soal nomor 2 ini ini saya contohkan dulu ya, ada videonya untuk soal nomor 1. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi si matahari perseginya ini berputar di porosnya, kemudian si bumi mengitari matahari searah jarum jam, dan si bulan mengitari bumi berlawanan arah jarum jam. Jadi hasilnya seperti ini.
Ini untuk output yang diinginkan pada soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 ini berdasarkan contoh kedua dari animasi gerakan kompleks. Para teman-teman praktikan diminta untuk membuat sebuah aplikasi PPFJS yang menunjukkan persegi 4 yang berputar pada porosnya 180 derajat per detik. Selain dia berputar pada porosnya, nanti dia juga akan memantul-mantul jika mencapai sisi dari framenya ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, dia berputar pada porosnya dan bergerak. Jika dia mencapai ujung dari layar, maka dia akan memantul kembali seperti contoh yang sudah dibuatkan tadi. Ini untuk tugas modul praktikum 3 nya ya. Oke, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.